Di bulan yang sama, September 2011, kapten kita Javier Zanetti untuk pertama kali dalam 548 pertandingan mendapatkan kartu merah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Di hari Sabtu ini, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenang masa keemasan kita. Masa-masa banter era di tahun 2011 sampai dengan 2018. Kalau mengingat-ingat masa banter era, rasa-rasanya nggak mungkin selesai satu episode sih. Pasti panjang banget karena ada banyak momen berharga, momen menyakitkan yang bisa kita kenang. Jadi pasti gue akan buat bersambung, akan ada episode-episode berikutnya. Oke deh, langsung aja kita cerewetin momen-momen Inter banter era bagian pertama. Yang pertama, momen banter era kita menurut gue dimulai di Januari 2011 ketika Inter merekrut Andrea Ranocchia dan Yuto Nagatomo. Dengan masuknya mereka berdua, banter era resmi dimulai, officially starts. Lalu momen banter era yang kedua terjadi di April 2011 ketika Dejan Stankovic membuat gol luar biasa cantik dari lapangan tengah ketika menghadapi Schalke. Di pertandingan tersebut kita kalah home and away dan kemudian Schalke melaju sampai semifinal Liga Champions. Kalau teman-teman ingat, saat itu Schalke diperkuat oleh Raul Gonzalez. Momen banter era berikutnya terjadi di Juni 2011 ketika Leonardo keluar dari Inter untuk menjadi direktur Paris Saint-Germain. Inter memilih Gasperini menjadi pelatih menggantikan Leonardo. Saat itu Gasperini meminta Palacio, tetapi Inter menolak karena menganggap Palacio terlalu tua dan profil Palacio dianggap tidak cocok untuk bermain di tim sebesar Inter. Tapi kocaknya 1 tahun kemudian Palacio akhirnya bergabung di Inter ketika Gasperini sudah dipecat. Aduh, lawak banter era emang deh, parah banget. Lalu di Juni 2011 Inter memperkenalkan pembelian terbaru mereka, ada Jonathan dan Luis Castaignos. Jonathan digadang-gadang akan menjadi the new Maicon, sementara Castaignos dianggap sebagai the new Thierry Henry. Di akhir musim total Castaignos hanya tampil 6 kali dan akhirnya pindah ke 20 musim berikutnya. Kemudian masih di Juli 2011 ada momen banter era lainnya juga. Saat itu Inter diberitakan akan membeli salah satu antara Alvarez dan Lamela. Kemudian ada drama dari Presiden Palermo saat itu, Zamparini. Dia mengatakan ke media bahwa Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Vélez untuk merekrut Alvarez. Kenapa Zamparini sampai berkomentar tentang Alvarez? Karena saat itu ada 2 tim Italia ya yang mengincar Alvarez, Inter dan Palermo. Nah, tapi ternyata pernyataan Zamparini tersebut membuat manajemen Inter ketakutan kehilangan Alvarez, sehingga kemudian Inter melakukan gerak cepat merekrut Alvarez dengan harga lebih mahal dibandingkan penawaran awal. Wah, ini mah sebetulnya Inter lagi dikerjain sama Zamparini kalau gue ngelihatnya. Sementara akhirnya Lamela bergabung ke Roma dan bermain sangat baik di sana. Lalu bagaimana dengan karir Alvarez? Teman-teman sendiri bisa menilai. Kalau menurut gue saat itu kita zonk banget sih, lebih memilih Alvarez ketimbang Lamela. Momen banter era berikutnya terjadi di Agustus 2011. Inter harus menjual salah satu antara Eto'o atau Sneijder karena mendapatkan sanksi dari FFP. Capital gain. Inter kemudian lebih memilih untuk mengorbankan Eto'o. Namun apesnya Sneijder yang akhirnya bertahan lebih banyak absen karena cedera. Di September 2011 ada momen Gasperini dipecat hanya dalam 5 pertandingan awal Serie A. Manajemen Inter merasa tidak cocok dengan perubahan taktik yang dibawa oleh Gasperini. Selama ini Inter selalu menggunakan formasi 4 back dari era Mourinho, Benitez, dan Leonardo. Lalu Gasperini mengubahnya menjadi 3 back. Inter kemudian menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih kepala. Di bulan yang sama, September 2011, kapten kita Javier Zanetti untuk pertama kali dalam 548 pertandingan mendapatkan kartu merah. Sampai-sampai wasit yang memimpin pertandingan tersebut menyalami Zanetti, dan gak lama setelah Zanetti keluar, Inter mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan melalui penalti, tapi Pazzini gagal menyelesaikannya dengan baik karena kepleset. Lalu momen menarik banter era berikutnya terjadi di Desember 2011. Milito mendapatkan
penghargaan The Golden Bean, sebuah penghargaan dari jurnalis untuk pemain terburuk di tahun tersebut. Anehnya, Milito mengakhiri musim tersebut dengan 24 gol. Hanya Ibra yang mencetak lebih banyak gol dibandingkan Milito di tahun tersebut. Gua rasa cukup lah ya teman-teman, itu adalah fase awal banter era kita. Wah, udah ada 10 momen menarik nih kalau gue catat dari Januari sampai Desember 2011, dan masih panjang ya karena banter era kan sampai dengan 2018. Kalau menurut teman-teman gue lanjutin nggak nih konten momen-momen menarik banter era? Kalau teman-teman suka akan gue lanjutin. Mungkin nggak cuma sampai episode 2 ya, mungkin ada episode-episode berikutnya karena panjang banget kan sampai 2018. Silahkan tuliskan juga di kolom komentar momen-momen menarik banter era apa saja yang teman-teman ingat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.